oleh tiga sebenarnya, Dokter Fatihati, saya, sama Dokter Yudi. Mungkin Dokter Fatihati sudah memulai kemarin ya. Nanti ada saya sama Dokter Yudi akan membawakan geriatri 1 sampai 4 kita bagi memang. Baik, yang pertama kita akan bicara mengenai imobilisasi pada usia lanjut. Ya. Slide. Ya, jadi imobilisasi ini sering sekali kita temui sebenarnya di beberapa perawatan, baik itu di Vaskes 1 maupun di rumah sakit ataupun di nursing home, rawat kronik, ya, kayak di panti Breda dan lain sebagainya ya. Jadi dia bisa terjadi pada pasien-pasien yang dengan penyakit akut maupun penyakit kronik. Ya. Jadi mobilisasi bukan hanya akibat karena penyakit, sekali lagi bukan karena hanya akibat karena penyakit. Udah, oh ya, saya quit sebentar. Mohon maaf saya ulangi. Jadi mobilisasi, slide sebelumnya dok, sebelum ini. Ya, oke. Jadi imobilisasi bukan hanya karena akibat dari suatu penyakit yang diderita oleh lansia, tapi imobilisasi ini suatu kondisi yang bisa memperberat penyakit yang ada pada lansia melalui penurunan fungsi organ, gangguan metabolik, komplikasi, vaskuler, infeksi, malnutrisi, termasuk penurunan kualitas hidup. Prevalensinya data cukup agak lama nih, dari tahun 2033,6% di RSCM rawat inap dan 2001 naik 31%. Jadi imobilisasi ini merupakan suatu lingkaran ya, jadi dia akan mengalami penurunan fungsi organ, gangguan metabolik, gangguan komplikasi vaskuler, infeksi, malnutrisi, termasuk penurunan kualitas hidup. Ini adalah dampak dari imobilisasi. Jadi sindrom geriatri yang harus dicegah sejak awal, bukan sekedar konsekuensi, tapi harus sesuatu yang bisa kita cegah. Slide. Secara definisi, yaitu keadaan yang tidak bergerak atau tidak baring selama 3 hari atau lebih, dengan hilangnya gerak anatomik tubuh akibat perubahan fisiologis. Ada juga yang menggambarkan suatu sindroma degenerasi fisiologis akibat menurunnya suatu kondisi aktivitas, atau yang kita sebut sebagai deconditioning syndrome. Jadi kalau ada yang istilah deconditioning syndrome, itu menggambarkan suatu kondisi imobilisasi, jadi menurunnya kondisi fisiologis. Gitu. Nah, konsepnya adalah semakin lama pasien tidak bergerak atau immobile, maka resiko terjadinya komplikasi tadi yang di awal sudah saya sebutkan, penurunan fungsi otot, sendi, vaskuler, kardiorespirasi, metabolik, dan psikologi itu akan terjadi. Nah, gambar di samping ini adalah suatu kondisi pasien yang mengalami imobilisasi. Maka dampak yang kita bayangkan, kalau kita sudah berani melabel seorang pasien imobilisasi, maka ke depan yang akan terjadi adalah satu, misalnya dari semua sistem ya, kita mulai dari otot, dia akan mengalami atrofi otot. Atrofi ototnya mengalami atrofi, kekuatannya mengalami penurunan, mengalami kelemahan, sehingga akan semakin memperburuk kondisi ini. Yang kedua, ada stasis vena, sehingga terjadi trombosis atau deep vein trombosis. Lalu terjadi penurunan kapasitas vital, resiko infeksi akan turun, akan naik, sehingga menyebabkan terjadi suatu kondisi pneumonia. Kemudian resistensi insulin, gangguan metabolik. Kemudian sistem psikologis, cemas, kognitif, gangguan kognitif, depresi juga akan meningkat. Termasuk juga kekakuan sendi itu akan semakin tinggi, range of motion geraknya juga akan turun, akhirnya menyebabkan yang paling berat adalah kontraktur. Nah, seringkali pasien-pasien seperti ini datang ke rumah sakit dengan suatu kondisi yang sudah late. Misalnya datang dengan kondisi sudah kontraktur, jadi sendinya sudah nekuk, nggak bisa dilurusin.
karena memang dia imobilisasi lama dan posisinya tidak posisi anatomis. Jadi dia nekuk tapi tanpa dilakukan mobilisasi, sehingga dia akan bertahan pada posisi yang sama, kontraktur. Atau juga kita akan melihat beberapa otot-otot yang besar, gastrocnemius misalnya, itu akan mengalami penurunan otot. Slide. Nah, penyebabnya multifaktor, ya, bukan hanya faktor fisik, psikologis, sosial, maupun iatrogenik. Ya. Bisa saja yang menyebabkan imobilisasi membuat seseorang itu tirah baring lebih dari 3 hari adalah misalnya rasa nyeri. Jadi gara-gara nyeri dia tidak bisa gerak, kelemahan otot. Bisa saja orang-orang dengan, sekali lagi bisa saja imobilisasi itu dampak dari suatu kondisi penyakit. Misalnya orang-orang dengan pasien dengan stroke, orang-orang dengan hemiparese. Lama-lama kalau tidak dilakukan gerakan yang aktif maupun pasif, maka lama-lama terjadi atrofi. Kalau atrofi akan terjadi kelemahan otot, penurunan kekuatan otot. Akhirnya memang terjadi betul-betul terjadi imobilisasi. Yang kedua memang terjadi masalah pada sistem muskuloskeletal, terjadi kekakuan sendi, osteoartritis, spondyloartritis, itu yang menyebabkan seseorang menjadi enggan untuk bergerak. Gitu. Lalu terjadi gangguan keseimbangan. Orang-orang dengan vertigo itu luar biasa, dia bergerak saja takut. Ya, itu juga menyebabkan banyak hal. Jadi, nanti ada di sindrom Chiari yang mungkin akan sampaikan Dr. Yudi mengenai masalah dizziness. Dizziness itu salah satunya adalah vertigo gitu ya. Harus kita cari apakah dia mengalami proses infeksi ataukah dia mengalami eh, jepitan pada servikal. Itu juga bisa mengalami vertigo. Kemudian gangguan neurologis tadi saya sebutkan stroke, malnutrisi, orang-orang cancer dengan cachexia itu juga akan mengalami kondisi ini. Gangguan elektrolit itu satu rangkaian biasanya penyakit muskuloskeletal, gangguan kognitif, depresi, efek samping obat, lingkungan yang tidak mendukung untuk mobilisasi. Oke. Maksudnya adalah kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya orang-orang yang memang membutuhkan bantuan fisioterapi, dukungan support caregiver, tetapi lingkungannya tidak mendukung, tidak ada pegangan, tidak ada alat bantu jalan, tidak ada support caregiver atau keluarga yang mendukung. Ya, dia akan semakin terjebak dalam suatu kondisi imobilisasi. Oke, jadi sekali lagi, kalau kita ketemu imobilisasi, itu namanya deconditioning syndrome, maka penyebabnya tidak boleh berpikir satu, tapi penyebabnya multifaktor. Ya, kita harus mencari mana yang kira-kira menyebabkan dia itu mengalami kondisi imobilisasi atau tidak mampu untuk melakukan mobilisasi. Bisa saja ketemu satu, bisa saja ketemu lebih dari satu, karena penyakitnya misalnya multipatologi, gitu. Ya. Jadi harus dicari, semuanya harus dirancang cerita, anamnesis yang baik, alo maupun auto anamnesis untuk mencari kenapa orang ini mengalami imobilisasi. Slide. Nah, misalnya kelainan muskuloskeletal, misalnya osteoartritis, artritis reumatoid, gout, osteoporosis, fraktur, nyeri sendi, kakuan sendi, kemudian faktor neurologis, stroke, neuropati perifer, Parkinson, vestibuler, gangguan refleks postural. Ini semua hal-hal faktor muskuloskeletal dan neurologis yang menyebabkan seorang itu enggan tidak mampu untuk bergerak dengan optimal, dengan maksimal. Sehingga itu yang menyebabkan nanti kondisi imobilisasi itu muncul. Ya. Karena orang bergerak itu butuh butuh banyak hal, butuh kekuatan otot yang benar, gerak tentang sendi yang cukup, keseimbangan yang normal, gaya berjalan yang baik. Karena salah satu penyebab jatuh adalah adanya gangguan gait atau gangguan gaya berjalan, sehingga meningkatkan resiko jatuh. Orang lansia yang sudah pernah mengalami jatuh satu kali saja minimal pernah mengalami satu kali episode jatuh, maka dalam memorinya dia itu sangat menakutkan karena dia tidak mau terjatuh lagi. Karena orang terjatuh itu banyak, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan misalnya eh, luka lecet, mungkin terkilir. Dan yang berat bisa eh, fraktur misalnya, atau dan lain sebagainya. Ya. Itu yang menjadi mimpi buruk ya, pada pasien lansia yang mengalami episode jatuh. Nah, sehingga pada orang-orang yang jatuh itu harus tidak boleh jatuh lagi. Maka harus dievaluasi. Kira-kira penyebab jatuhnya itu apa? Apakah faktor intrinsik pada pasien itu sendiri, ataukah faktor ekstrinsik pada lingkungannya dia? Misalnya, lantai yang licin, atau rumahnya berundak, atau misalnya
ada alas lantai yang membuat sandung itu juga bisa ya. Jadi harus kita lihat faktor ekstrinsik maupun intrinsik. Intrinsik itu apa? Misalnya orang-orang dengan gangguan visual impairment, misalnya gangguan mata, orang-orang dengan kelemahan otot, orang-orang dengan sarkopenia, orang-orang dengan neuropati, itu juga sama. Itu juga meningkatkan risiko jatuh. Selain, nah kalau faktor psikologis ya tadi, jadi orang mengalami depresi dengan berbagai faktor penyebab, gangguan kognitif, demensia, rasa takut jatuh yang berlebihan, ketergantungan yang berlebihan pada caregiver, itu semua harus diidentifikasi. Kenapa orang ini mengalami imobilisasi dari sisi psikologis? Apakah dia mengalami depresi? Apakah dia mengalami demensia dan sebagainya? Lalu juga harus dilihat tadi, karena keywordnya orang dengan imobilisasi salah satunya adalah takut akan gerak, takut akan jatuh. Sehingga pastikan ekstrinsik lingkungan itu memang lingkungan yang baik untuk bergerak. Lingkungannya tidak aman, kurang pencahayaan, tidak ada alat bantu jalan, kurang dukungan keluarga. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan seorang itu lebih baik, ya sudah, aku lebih baik berdiam diri. Parahnya, keluarga atau support system atau kayak itu menganggap bahwa lansia yang sudah begitu, itu dianggap, ya sudahlah, kasihan, biar istirahat. Tapi justru itu tidak boleh. Justru itu harus kita cari. Kalau sekedar memang istirahat saja, boleh, wajib. Orang lansia tetap harus istirahat seperti biasa. Tetapi kalau sudah istirahat berlebihan itu harus menjadi tanda tanya besar. Kenapa kok tidak ada gerakan? Ya, itu harus menjadi PR. Termasuk obat-obatan. Penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai indikasi, polifarmasi, penggunaan obat hipnotik sedatif, antipsikotik, antidepresan, dan lain sebagainya itu hati-hati. Karena dia bisa menyebabkan seseorang mengalami episode jatuh. Jadi penting mereview obat secara berkala. Tidak boleh terjadi polifarmasi. Ya. Lanjut. Nah, sehingga evaluasi itu harus dilakukan dengan seksama ya. Bagaimana status jantungnya, bagaimana status parunya, apakah dia mengalami gagal jantung, apakah dia mengalami edema paru, apakah dia mengalami dehidrasi berat, dia mengalami diare, dia mengalami gangguan penurunan volume status intravaskuler, ataukah dia mengalami suatu kondisi hipotensi ortostatik, tekanan darah posturalnya berubah berbeda, atau dia mengalami suatu kondisi sarkopenia, penurunan kekuatan otot, atau mengalami kontraktur, atau ada nyeri. Nyeri itu paling sering itu menyebabkan seorang itu tidak mampu, tidak bisa, tidak optimal untuk bergerak. Nyeri sendi, nyeri tulang belakang, nyeri HNP, orang-orang dengan stroke, ya, gangguan mata, gitu ya. Kemudian status nutrisi, hidrasi, adanya resiko bulkus dikubitus, fungsi berkemih yang bermasalah atau defekasi maupun lingkungan. Ya, jadi penting untuk mengetahui penyebab penyebab dari imobilisasi dan menilai sekarang ini dia sudah tahap komplikasinya apa yang didapat. Ya tadi yang saya bilang komplikasinya apa. Lalu menyusun rencana. Slide berikutnya. Ya, komplikasi yang berikutnya adalah salah satunya komplikasi vaskuler yang terjadinya trombosis. Ya, terbentuknya trombus dalam vena atau deep vein thrombosis ya, karena stasis karena tidak bergerak ya, sehingga akan resiko menyebabkan emboli ke paru, akhirnya sesak nafas ya. Biasanya tadi sesak nafas dari dada, takikardia, hipoksemia, sinkop, hati-hati ya. Kalau kita melihat imobilisasi harus kita recheck apakah orang-orang ini mengalami komplikasi vaskuler atau enggak. Lihat tungkainya, apakah ada bengkak unilateral atau enggak, apakah ada nyeri tungkai atau enggak, adakah rasa kemerahan, nyeri tekan atau enggak, adanya perbedaan ukuran tungkai atau enggak, terus hati-hati. Jangan-jangan ini mengalami trombosis. Nah, ini juga tidak kalah penting. Seringkali kita beranggapan bahwa sudah wajar lansia itu mengalami penurunan aktivitas itu, harus hati-hati. Kalau sudah mengalami penurunan otot, itu berarti sudah ada problem berat, ya. Tidak boleh dibiarkan karena kita berdiri itu butuh topangan, butuh sokongan. Salah satunya adalah otot. Nah, semakin berjalannya usia, maka penurunan massa otot itu memang terjadi. Jadi semakin tinggi usia, maka semakin cepat penurunan itu terjadi. Di samping itu juga ada kerapuhan tulang. Itu juga menjadi perhatian kita, ya. Karena
dua-duanya ini bisa menyebabkan terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan, ya. Itu. Slide berikutnya. Nah, salah satu hal yang harus kita recheck pada orang-orang dengan misalnya stroke lama, kemudian orang-orang dengan fraktur, orang-orang yang mengalami post arthroplasty, tapi ternyata tidak dilakukan fisioterapi dengan baik, ya, itu sebenarnya kita lihat apakah ada area-area yang menjadi lokasi predileksi terjadinya lupus itu terjadi atau enggak, ya. Kenapa? Karena ada terjadi namanya orang mau imobilisasi, berarti dia akan banyak berbaring, ya. Jadi terjadi tekanan yang terus-menerus pada area tulang yang menonjol. Akibatnya terjadi gangguan mikrosirkulasi. Kalau sudah begitu, maka terjadi iskemik. Kalau sudah gitu terjadi nekrosis. Nah, ini adalah mekanisme utama. Kenapa kita sebut sebagai pressure shock atau pressure infection? Karena memang titik tangkap utamanya adalah tekanan, pressure, atau shear atau penurunan pergerakan pada area tulang yang menonjol. Gitu. Okay. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya tadi, gerak baring lama, malnutrisi, inkontinensia, demam, infeksi, anemia, penurunan berat badan, kulit kering, maupun penurunan kesadaran. Ya. Nanti ada beberapa grade, ya, grade 1 sampai grade 4. Dari yang awal adalah hanya kemerahan saja, sampai nantinya akan terbentuk sampai kelihatan tulang. Ya. Nah, sehingga orang-orang dengan imobilisasi, maka jawabannya adalah mobilisasi. Termasuk orang-orang yang mengalami imobilisasi, maka penggunaan kasur dekubitus menjadi salah satu memiliki peran. Ya. Jadi pencegahan utama adalah bagaimana kita bisa melakukan mobilisasi teratur, penggunaan kasur anti dekubitus, perawatan kulit yang baik, nutrisi yang adekuat, dan lihat ada underlying disease harus kita perbaiki. Ya. Slide berikutnya. Lalu komplikasi berikutnya adalah kardiopulmonal dan infeksi. Ya. Kondisi ini menyebabkan gangguan regulasi kardiovaskuler. Cirinya tadi apa? Pusing saat duduk atau berdiri, lemas, tiba-tiba pandangan gelap sesaat, ya, sinkop, kemudian sampai akhirnya risiko jatuh. Ya, ini adalah salah satu manifestasi dari suatu kondisi yang namanya hipotensi postural. Ya. Selain itu hati-hati, orang-orang yang mengalami imobilisasi lama, entah karena tadi saya sebut dengan berbagai macam sebabnya, entah karena nyeri, entah karena stroke, itu tiba-tiba memang bisa saja nanti saat datang ke rumah sakit itu sudah mengalami komplikasi. Komplikasi dengan sesak nafas, komplikasi dengan gagal nafas, yang sebabnya karena pneumonia atau infeksi. Ya. Karena apa? Karena terjadi penurunan kapasitas vital paru. Akibatnya terjadi gangguan pembersihan sekret pada orang dengan imobilisasi, sehingga terjadi proses inflamasi dan infeksi. Termasuk apa? Termasuk infeksi saluran kencing. Hati-hati, orang-orang dengan imobilisasi, sering-sering memang keluarga harus, ya sudah pasang DC aja, gitu. Pasang kateter aja, gitu. Nah, ternyata harus hati-hati yang namanya KOT, Catheter Associated Leg Infection. Ya. Harus hati-hati penyebab infeksi saluran kencing. Ya. Kemudian juga orang-orang yang seperti ini, maka sekali lagi harus kita cari penyebabnya, ya. Penyebabnya apa? Kalau kemudian dilakukan mobilisasi bertahap, hidrasi, nutrisi harus adekuat, dan kemudian ada indikasi enggak pemasangan kateter. Karena kalau enggak terjadi infeksi tadi. Apakah boleh pasang kateter? Boleh, asal sesuai indikasi. Misalnya pada kasus obstruksi misalnya, atau pada kasus-kasus di mana dia menggunakan forced diuresis misalnya, yang dia tidak mungkin untuk bolak-balik karena orang-orang dengan gagal jantung misalnya. Terus kita evaluasi, kita buang urinnya, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini juga sama. Kaitannya dengan tadi, penurunan massa otot. Orang-orang dengan imobilisasi itu terjadi, komplikasinya bisa terjadi hipoalbumin, malnutrisi, penurunan berat badan, penurunan massa otot, terjadi konstipasi, terjadi sikik bala, ya. Kenapa? Karena terjadi apa? Karena nggak gerak, mobilitas ususnya juga terlambat, asupan cairannya rendah, seratnya kurang, aktivitas fisiknya kurang, ya, belum lagi efek obat. Ya. Nah, jadi begitu begitu banyak sekali, ya, banyak sekali komplikasi yang didapat dengan keyword, hanya satu saja keywordnya. Keywordnya adalah imobilisasi. Ya, dari semua aspek tadi sudah saya sampaikan. Ini slide berikutnya. Nah,
Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah jelas mobilisasi. Baik mobilisasi aktif sendiri atau mobilisasi pasif dibantu. Dilakukan secara bertahap. Oke? Banyak hal yang kita bisa lakukan kerjasama dengan rehab medik misalnya. Latihan tentang gerak sendi, latihan isometrik, latihan reposisi tubuh secara berkala, segera duduk, segera latihan duduk bila memungkinkan, latihan miring kanan, miring kiri, latihan nafas, latihan pencegahan dekubitus, penilaian nyeri, kontrol nyeri yang ada kuat, optimalisasi nutrisi, kemudian BAB-nya harus diperhatikan. Segera kalau begitu bisa mobilisasi, pastikan untuk segera mendapatkan alat bantu jalan. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri, dan tidak bisa dilakukan murni hanya di rumah sakit. Maka perlu bantuan edukasi keluarga dan caregiver. Nah, itu penting. Karena sekali lagi pada lansia itu tidak selalu harus pendekatan farmakologi, tetapi lebih dominan hal-hal yang bersifat non-farmakologi yang menjadi support system yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Dan sekali lagi kita butuh caregiver. Orang bisa membantu pasien itu untuk memastikan dia mampu latihan, mampu berjalan, mampu mendapatkan nutrisi yang baik gitu. Karena di lapangan seringkali kita hanya mendapatkan orang-orang dengan elderly treatment istilahnya. Jadi tidak ada perhatian yang baik dari caregiver ataupun keluarganya dia, sehingga hanya diberikan saja, obatnya diberikan saja, tidak dipastikan diminum atau enggak, makanan seadanya itu juga penting, ya. Karena tidak cukup, ya, hanya seadanya. Jadi makanan 4 sehat 5 sempurna itu harus wajib, wajib bisa diasup oleh seorang lansia. Slide. Nah, beberapa pencegahan yang sifatnya farmakologis ini ditujukan terutama selain memperbaiki underlying disease. Sekali lagi, jadi imobilisasi itu bukan sekedar kita tuh, oh sudah kita label imobilisasi, tapi PR kita masih panjang. Bagaimana kita mencari satu, faktor risiko, dua, underlying disease-nya apa, tiga, komplikasi yang muncul sekarang itu apa. Nah, dari hal-hal inilah yang kita akan tentukan lewat tata laksana farmakologi. Oke. Misalnya tata laksana farmakologi, misalnya pada kasus trombosis diberikan dengan antikoagulan misalnya. Atau tadi misalnya orang-orang dengan hipertensi biasa-biasa saja kok diberikan furosemid tanpa indikasi. Itu juga harus hati-hati. Atau orang-orang dengan misalnya stroke tapi tidak dilakukan perbaikan eh, gerak sendi misalnya. Atau misalnya orang-orang dengan osteoartritis misalnya, grade 3 misalnya yang harusnya bisa diperbaiki dengan penggunaan antiinflamasi, steroid antiinflamasi drug, atau misalnya dengan injeksi hyaluronic acid misalnya, tapi ternyata dibiarkan saja, maka akan semakin berat nanti kondisi osteoartritisnya. Jadi kita harus melihat apa yang kita hadapi sekarang gitu. Oke. Yang pertama tadi kontrol nyeri. Apa kita dapat faktor resiko nyeri, ya kita harus kontrol nyerinya itu dengan baik. Kemudian hidrasinya, kemudian perawatan kulit, kemudian nutrisinya, kemudian mobilisasinya. Harus dilihat interaksi antar obat. Oke, jangan sampai justru obat itulah yang menyebabkan problem, menyebabkan orang itu menjadi imobilisasi. Oke, misalnya obat-obatan dengan antisedatif, misalnya obat-obatan dengan antikonvulsan, obat-obatan pada neuropati diabetik itu menyebabkan dizziness misalnya. Karena kalau dizziness, vertigo, orang akan takut, lansia akan takut gerak. Karena kalau dia gerak, dia akan mengalami dizziness. Jadi lebih baik dia tidak gerak. Nah ini kan sebenarnya fenomena yang terbalik. Okay? Jadi take home message-nya adalah pada pasien geriatri, pasien lansia, penting untuk mempertahankan mobilitas. Karena mobilitas artinya mempertahankan fungsi, mempertahankan kemandirian, dan mempertahankan kualitas hidup. Jadi pamio-pamio di lapangan yang bilang bahwa oh sudah wajar kalau makanan lansia itu sedikit aja udah cukup. Oh udah benar kalau lansia itu banyak istirahatnya, banyak tidurnya. Itu salah besar ya. Karena karena dengan imobilisasi kalian semua udah lihat justru dampak atau komunikasi yang muncul itu semakin banyak yang akan siap-siap akan menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien, bahkan menyebabkan peningkatan morbiditas maupun mortalitas. Slide. Ya. Oke, ini adalah topik mengenai imobilisasi. Kita lanjutkan lagi ke topik berikutnya ya. Suara saya putus-putus atau jelas sih? Jelas, Jelas, dokter. dokter. Jelas ya. Oke.
Lalu kita lanjut, satu rangkaian juga tadi sudah saya jelaskan di awal, salah satu yang menyebabkan motilitas usus terlambat adalah konstipasi dan inkonsistensi alfi pada usia lanjut. Slide. Nah, ini juga hal yang sering sekali terjadi pada lansia. Orang-orang bahkan dikatakan 80% itu populasi itu pernah mengalami konstipasi dalam hidupnya, ya. Seringkali orang datang itu dengan keluhan nyeri perut, ya. Nyeri perut, tapi selalu yang dipersalahkan adalah asam lambung, ya. Tapi tidak pernah kita harus mencari kira-kira nyeri perut itu mengarahnya kemana. Sehingga perlu anamnesis yang baik, auto anamnesis atau anamnesis yang baik, ya, untuk melihat dari 9 regio abdomen itu mana yang dia merasa nyeri, lalu tipe nyerinya seperti apa, ya. Itu harus kita lihat, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang mengalami konstipasi terutama pada usia lanjut itu dampaknya sangat luar biasa. Kalau apalagi kalau tidak ketemu penyebabnya, maka kualitas hidupnya akan turun. Karena perutnya tidak akan merasa nyaman. Dia mau aktivitas tidak akan nyaman. Ya. Akibatnya dia akan selalu berdiam diri saja karena merasa tidak enak. Ya. Lalu tidak nyaman, sudah pasti. Kalau teman-teman mengalami konstipasi, sudah pasti tidak nyaman. Dan itu dia bawa terus, gitu ya. Kemudian belum lagi kalau memang datang ke pusat layanan kesehatan yang tidak ketemu diagnosisnya. Justru ditambah dengan obat-obatan yang tidak tepat indikasi. Semakin akan menambah, menurunkan kualitas hidup. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu sering sekali dialami oleh usia-usia lanjut di atas 65 tahun. Bahkan pada nursing home Pantai Brida misalnya itu angkanya lebih tinggi lagi, 20 sampai 50%. Ya. Slide berikutnya. Ya. Jadi konstipasi merupakan suatu kumpulan gejala yang berupa frekuensi BAB yang berkurang frekuensinya, ya. Bisa molor tuh, bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Atau yang kedua, fesesnya keras atau sulit dikeluarkan. Bahkan ada beberapa clue pada pasien-pasien yang mau cerita loh, ya, asal mau cerita, asal dokternya juga mau bertanya. Bahkan ada kalimat sering mencungkil fesesnya, sudah pasti itu konstipasi. Ya, kalimat mencungkil itu karena itu refleks. Kalau fesesnya keras sulit dikeluarkan, maka refleksnya adalah untuk mengeluarkan. Caranya mengeluarkan salah satunya dengan manual. Nah, informasi ini bisa didapat dari pasien itu sendiri atau pada pasien-pasien yang tidak bisa bicara. Artinya tidak mampu memberikan informasi. Misalnya pasien-pasien yang mengalami gangguan bicara pada pasien stroke, misalnya. Itu yang akan menyampaikan adalah caregiver-nya. Iya dok, kita keluarga kalau mandi juga sambil mencungkil gitu. Ya, karena memang nggak mampu untuk mengeluarkan. Lalu mengejan itu juga harus hati-hati. Sering mengejan itu salah satu tanda untuk konstipasi. Sensasinya itu tidak puas, tidak lampias. Ya, ada merasa yang tidak tuntas gitu rasanya, ya. Sensasinya mengalami sumbatan atau hambatan anorektal, ya. Nah, ini yang terakhir, butuh bantuan manual untuk mengeluarkan feses, ya. Kriteria Roma itu dikatakan bahwa kalau konstipasi minimal ada dua. Mengejan pada lebih dari 25% proses defekasinya. Jadi dengan proses defekasi itu di atas 25% isinya mengejan terus. Kemudian di atas 25% dalam proses defekasinya dia fesesnya keras terus. Di atas 25% sensasinya tidak puas, tidak lampias, dan merasa ada sumbatan atau hambatan. Kemudian dalam 25% ke atas membutuhkan bantuan manuver manual. Dan BAB-nya kurang dari 3 kali per minggu. Bisa kurang dari 3, bisa 2, bisa 1, itu harus hati-hati. Maka kita berhadapan dengan konstipasi. Dan ada kriteria tambahan, gejala minimal 3 bulan. Awitan gejala minimal 6 bulan sebelum diagnosis ditegakkan. Dan bukan termasuk golongan IBS, Irritable Bowel Syndrome. Nah, ada beberapa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita kepada pasien, ya. Terus bisa memberikan gambaran yang jelas kepada pasien kita mau bertanya dengan model apa. Nah, salah satunya adalah namanya Bristol Stool Form Scale. Itu untuk melihat klasifikasi di bentuk feses ada poin 1 sampai poin 7. Tentu
yang kita sebut konstipasi adalah poin 1 sampai poin 2 misalnya, ya. Lalu normal itu adalah poin 3 sampai poin 4 misalnya. Lalu 5 sampai 7 adalah kita sebut sebagai lembek atau diare. Nah, gambaran-gambaran ini bisa saja kita sebutkan, kita gambarkan, atau kita bisa tunjukkan gambar kepada pasien, biar pasien memilih dia posisinya ada di mana. Gitu. Ya, sehingga kita akan dapat informasi yang betul dan jelas. Kira-kira pasien ini mengalami tipe feses yang seperti apa, sehingga diagnosisnya menjadi tegak atau enggak terkait konstipasi dengan Bristol Stool Probe Scale. Ya. Slide. Nah, Nah, tentu tadi kita sebutkan, jadi ada karakteristik-karakteristik yang memang jadi kuncian-kuncian ya. BAB kurang dari 2 atau kurang dari 3 tadi, mengejan saat BAB, feses keras, sensasi tidak tuntas, kemudian penundaan pengeluaran feses, misalnya ada gangguan dasar panggul, kemudian gangguan relaksasi sphincter ani, disfungsi anorektal, itu juga menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan dalam pengeluaran feses. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lihat, ada transit yang normal, artinya pergerakan kolon atau usus besar normal-normal aja, ya. Terutama pada proses defekasi, terutama pada masalah pengeluaran feses, bukan pada pergerakan kolonnya. Kolonnya sih aman-aman aja. Atau transit kolonnya yang memanjang, fesesnya menjadi lebih keras. Akibatnya penyerapan airnya akan meningkat sehingga fesesnya menjadi keras dan kering, ya. Karena semakin lama dia terjebak dalam kolon, transit kolonnya memanjang, akibatnya kandungan air dalam feses akan terserap sehingga feses menjadi keras. Atau yang tadi yang kita sebutkan tadi, ada gangguan dalam proses anatomis, disfungsi dasar panggul, obstruksi anorektal, ya, itu menyebabkan dia sulit mengalami pengeluaran. Ya, berikutnya. Nah, tentu proses yang normal ini proses yang cukup lengkap, cukup rumit, yang membutuhkan kerja dari sistem saraf otak, sistem saraf pusat, sistem saraf enterik, otot polos kolon, rektum, sphincter anis, sampai otot dasar panggul yang memungkinkan proses defekasi sejak respon itu muncul sampai ke sistem saraf pusat untuk membuat relaksasi maupun eh, apa itu pengeluaran feses. Ya. Ya, mekanismenya tadi sudah saya sampaikan ya. Ada feses memasuki rektum, terjadi distensi, kemudian relaksasi sphincter ani interna, sensasi ingin BAB akan muncul, kemudian relaksasi sphincter ani eksterna, kemudian pengeluaran feses. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya yang terjadi, yang kita alami ya. Dan pada konstipasi terjadi tadi mobilitas atau gerak kolonnya bermasalah, sensasinya bermasalah, relaksasi dasar panggulnya bermasalah, atau koordinasi anorektalnya. Gangguan salah satu komponen yang tidak ada kuat tadi akan terjadi menyebabkan konstipasi. Slide. Slide. Ya. Ya. Eh, inilah perubahan secara fisiologis ya. Jadi semakin bertambahnya usia itu semua sistem organ akan mengalami perubahan, sudah pasti mengalami perubahan, berarti mengalami penuaan ya, dari tingkat organ sampai tingkat sel ya. Jadi pada sistem kontraksinya, pada kolonnya, dia akan mengalami penurunan sehingga menyebabkan mudah terjadi konstipasi. Transit kolonnya bisa saja melambat, itu juga menyebabkan konstipasi. Sphincter ani interna, eksterna yang tadinya harusnya relaksasi dengan baik akan mengalami penipisan atau atrofi, sehingga menyebabkan terjadinya inkoordinasi atau inkontinensia alvi. Lalu sensasinya ya, itu akan mengalami penurunan. Ya. Kemudian adanya kapasitas rektum yang menurun, sehingga akan mudah terjadi inkontinensia. Ya. Nah, konsekuensi klinisnya apa dari tadi perubahan struktur fungsi tadi? Konsekuensinya adalah satu, misalnya konstipasi, dua, fekal impaksi, tiga, urgensi, empat, terjadinya inkontinensia alvi. Ya, ini adalah beberapa hal yang terkait dampak fisiologis, karena memang fisiologisnya begitu. Ya, slide berikutnya. Nah, tentu kita harus melihat ada beberapa faktor-faktor risiko yang harus kita lihat. Makanya kata kunci pada usia lanjut itu harus hati-hati dalam memberikan obat-obatan, ya, karena bisa berdampak pada polifarmasi, penggunaan obat opioid, antikolinergik, antidepresan,
NSAID, obat-obatan pencahar itu harus hati-hati. Ya. Gangguan metabolik, hiperkalsemia, hipokalemia, hipotiroid itu juga bisa menyebabkan. Hati-hati pada pasien stroke, Parkinson, neuropati diabetes. Karena kenapa? Karena tadi sudah jelas mekanismenya melibatkan susunan saraf pusat. Jadi sehingga pada orang-orang dengan gangguan sistem saraf pusat maka rentan sekali terjadi inkontinensia alvi sampai konstipasi sampai inkontinensia alvi. Ya. Faktor lain banyak. Tadi dari awal, konstipasi adalah salah satu komplikasi dari imobilisasi. Itu salah satunya saja komplikasinya. Belum lagi asupan nutrisi yang rendah serat, aktivitas fisiknya kurang, orang-orang mengalami depresi, orang-orang mengalami demensia, ya, sehingga menyebabkan tadi fungsinya akan terganggu, termasuk asupan seratnya juga akan terganggu. Right? Lanjut. Ya, jadi penting bagi teman-teman sekalian. Nanti kalau di klinik untuk kita jelas nomor satu adalah anamnesis yang jelas untuk menegakkan diagnosis dengan semua semua informasi yang kita dapat untuk kita kelompokkan, untuk kita rangkum, untuk menuju suatu proses diagnosis. Ya, kita bicara konstipasi, tentu yang harus kita gali adalah frekuensinya, konsistensinya. Kriteria Roma tadi ya harus kita pastikan nih. Kemudian harus hati-hati kalau terjadi alarm simptom namanya ya, red flag ya, terjadi penurunan badan yang tidak jelas, unintentional weight loss, terjadi bleeding, perdarahan rektum, terjadi anemia yang berkepanjangan. Memang dalam pemeriksaan fisik ada massa atau dalam riwayat anamnesis keluarga ada cancer. Ya. Jadi ini penting, penting untuk kita melihat. Jadi nggak bisa kita sekedar sekenanya gitu anamnesis, maka kita tidak akan dapat data yang akurat. Akibatnya sudah pasti diagnosisnya akan melenceng. Ya. Pemeriksaan fisik tujuannya untuk mempertegas apa yang kita dapat dari anamnesis ya, pemeriksaan abdomen, ya, pemeriksaan perianal, rektal, dubur itu juga menjadi hal yang penting ya, untuk menilai tonus sphincternya tadi, karena tadi ada menipis, ada atrofi ya, berarti adanya impaksi atau feses, karena biasanya masih ada ya, kemudian ada nggak massa rektum, termasuk adanya suatu kondisi hemoroid atau visura. Slide. Lanjut ya. Oke. Nah, tentu karena problemnya itu tidak hanya satu, kita harus melihat banyak hal. Apakah dia mengalami penyebab sekunder dari konstipasi, misalnya peningkatan glukosa darah, kemudian adanya imbalansi dari hormon tiroid, gangguan elektrolit, anemia, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, itu harus kita lihat semua. Karena bisa saja itu penyebabnya dari kondisi suatu underlying disease penyakit yang lain gitu yang menyebabkan dia mengalami konstipasi. Ya. Hati-hati, terus kita melihat pemeriksaan urut dari anamnesis, pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan penunjang. Yang paling simpel kalau dokter tidak melakukan USG misalnya, selain tadi pemeriksaan fisik colok dubur misalnya, adalah foto polos abdomen. Ini jelas kita akan melihat gambaran yang jelas. Apakah dia mengalami massa, apakah dia mengalami ileus, apakah dia mengalami suatu kondisi pembesaran dari kolon yang isinya feses dan lain sebagainya. Kita akan melihat dari situ. Okay? Nah, kalau lanjutannya tentu kita akan memilih pemeriksaan lebih advance lagi, misalnya kolonoskopi untuk kita melihat apakah ada bentukan yang lebih tidak abnormal lagi, ya, keganasan dan sebagainya, ya. Manometri, defekografi, colon transit study. Slide. Ya, impaksi feses ini adalah komplikasi yang tersering pada konstipasi kronik. Gejalanya adalah nyeri abdomen, distensi abdomen, kemudian overflow diare, susu inkontinensia albi, dia tidak terasa BAB-nya, retensi urin. Ya. Nah, komplikasi beratnya kalau sudah terjadi infaksi, lambat, konstipasi kronik, maka terjadi ulkus. Dia menyebabkan iskemia, terjadi ulcerasi, terjadi perforasi, terjadi obstruksi. Ya. Jadi, yang digambar di bawah itu adalah kita akan melihat dengan kata kunci keyword konstipasi, maka kita akan berhadapan dengan kondisi yang suatu kondisi yang konstipasi kronik, terjadi infaksi feses, terjadi ulkus, okay, terjadi perforasi, akibatnya terjadi peritonitis, termasuk komplikasi berat sampai mortalitas. Jadi ini penting. Nah, kadang-kadang kita berhadapan dengan kasus-kasus di lapangan itu, dia sudah datang ke rumah sakit dengan kondisi delirium, alias penurunan kesadaran. Okay. Karena apa? Karena sudah terjadi misalnya perforasi kolon misalnya, sampai terjadi peritonitis misalnya. Itu mulai dari apa? Dari konstipasi.
Dari apa? Dari konstipasi kronik. Dari apa? Dari imobilisasi. Ya. Jadi tarian garis ke belakang itu sebenarnya kalau pada usia itu banyak sekali. Ya. Tergantung dia datang kemana, ke tahap apa. Jarang sekali ke rumah sakit mengerti misalnya atau tipe A yang lain atau tipe B yang lain, dia datang dengan awal tuh ada tapi jarang. Yang datang ke rumah sakit tipe A atau tipe B adalah orang-orang yang sudah mengalami komplikasi, baik komplikasi dari imobilisasi maupun komplikasi dari konstipasi. Gitu. Slide berikutnya. Karena itu tadi, karena seringkali yang kita pikirkan adalah selalu peningkatan asam lambung. Maka jawabannya adalah obat-obat penurunan asam lambung. Padahal nggak ngaruh, ada hubungannya padahal. Ya, karena sumbernya adalah konstipasi. Nah, sehingga penting halnya untuk lansia itu untuk berdefekasi secara rutin. Tapi untuk berdefekasi secara rutin, maka pastikan aktivitas fisiknya harus baik. Dia harus mampu berjalan dengan baik, mampu mobilisasi dengan baik, mampu mendapatkan sumber serat yang cukup dengan sumber serat yang bermutu, mampu untuk memperoleh cairan yang cukup, mampu untuk BAB yang rutin, yang nyaman, lingkungan yang mendukung. Ya, itu juga penting. Hindari stres, ya, pola makan yang teratur. Modifikasi ini jauh lebih baik, jauh lebih penting, jauh lebih berguna daripada hal-hal yang sifatnya eh, apa itu farmakologi sebenarnya. Tapi tentu kita butuh farmakologi, tetapi ini lebih penting pada kasus-kasus dengan orang-orang yang memang mencegah kondisi konstipasi. Slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa pilihan-pilihan farmakologi yang mungkin sering teman-teman sudah sering melihat ya, misalnya penggunaan kolak misalnya ya, atau bisa kondisinya tergantung dalam laksatif stimulan, penggunaan sena ya dengan berbagai merek ya, penggunaan polietilen glikol, penggunaan laktulose itu tujuannya adalah sebagai laksatif, baik dia sifatnya osmotik maupun sifatnya stimulan gitu ya. Tapi yang paling penting adalah modifikasi gaya hidup tadi. Ya, kalau belum bisa baru kita berikan dengan tata laksana farmakologi. Slide. Ya, pada saat kondisi di mana pengeluaran gas itu tidak bisa dikendalikan dengan baik, dengan sadar dan berulang, maka itu namanya namanya inkontinensia alfi. Ini juga lebih repot lagi karena membuat orang itu akan tidak mampu untuk beraktivitas secara sosial karena dia malu. Dan kadang-kadang tidak mampu untuk menahan. Jadi dampaknya kualitas hidupnya turun, gangguan sosial, resiko jatuh, ketergantungan, beban ekonomi. Ya, ada inkontinensia akibat konstipasi sumbernya. Ada inkontinensia yang simptomatik karena hati-hati, malignansi. Inkontinensia yang neurogenik misalnya tadi, karena sifatnya adalah dalam defekasi yang baik itu membutuhkan dukungan sistem saraf pusat, maka gangguan yang menyebabkan gangguan sistem saraf pusat akan menyebabkan konstipasi. Salah satunya komplikasi adalah inkontinensia, yang pada pasien stroke, demensia, Parkinson dan sebagainya. Ya, nah tadi ya poin-poin penting tadi ya. Jadi invasive fases harus disingkirkan pada setiap lansia dengan inkontinensia. Pastikan dulu tidak ada feses yang mengeras di dalam, itu juga penting karena kalau ada ya harus dikeluarkan dulu ya, kalau tidak bisa. Slide berikutnya. Ini juga hampir mirip dengan tadi dengan konstipasi ya, penting untuk kita mobilisasi, penting untuk jadi konstipasi itu salah satu sindroma geriatri ya. Jadi teman-teman nanti mungkin kan sering itu ngapain sih belajar sindroma geriatri sebenarnya itu karena memang hal-hal kondisi inilah yang sering muncul di lapangan ya. Kita tidak akan mungkin eh, pasien akan ngomong gitu, dok saya mengalami konstipasi itu nggak mungkin gitu ya. Tapi kadang-kadang kita mengalami dari sindrom yang muncul itu menjadi satu pintu untuk kita menemukan suatu hal yang lebih advance lagi misalnya. Maksudnya begini, mungkin gara-gara sindrom kreatif teman-teman, misalnya dari kalimat imobilisasi, ketemu konstipasi, ternyata yang jadi masalah adalah CA kolorektal. Karena salah satu problem dari suatu malignansi kolorektal adalah gangguan atau perubahan dari bowel habit. Ya, yang itu sifatnya diare yang berkepanjangan maupun yang sifatnya konstipasi kronik, itu harus hati-hati karena salah satu alarm simptom adalah
malignansi kolorektal. Oke. Slide berikutnya. Ya, ya itu topik topik kedua ya. Sampai jam berapa ya, Dek? Saya nanti, Dek. Yang tahu nggak saya sampai jam berapa? Jam Sampai 9. Jam 14 bukan ya? Iya, Lanjut ya. Oke, lanjut sekarang. Yang kita sampaikan tuh kebanyakan adalah tarian garis komplikasi dari imobilisasi ya. Dan kita ngomong ulcus decubitus. Slide. Nah, kerusakan pada kulit ya, kulit dan jaringan di bawahnya karena tekanan atau kombinasi antara tekanan dengan geser, shear pada area tonjolan tulang, terutama pada pasien dengan mobilitas yang terbatas, misalnya tadi imobilisasi, maka kita sebut sebagai ulcus decubitus. Ya. Nah, karakteristiknya banyak. Dapat terjadi pada kulit yang masih utuh maupun sudah luka terbuka. Dapat mengenai jaringan kulit maupun di bawahnya, subkutan, otot, sampai tulang. Terjadi pada orang yang telah baring lama, imobilisasi. Kenapa? Karena ulkus decubitus itu akan meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan. Karena ulkus decubitus ini menjadi sumber infeksi, sumber sepsis, sumber shock sepsis, sumber mortalitas karena tidak ditata laksana dengan baik. Kalau ada kita membayangkan orang yang mobilitas terbatas saja ya, orang dengan imobilisasi ya, kalau terjadi tekanan yang di tempat yang sama terus-menerus berkepanjangan, maka akan terjadi kompresi pada pembuluh darah. Akibatnya, aliran darahnya akan menurun. Akibatnya akan terjadi iskemik. Akibatnya akan terjadi nekrosis. Akibatnya akan terjadi kerusakan jaringan. Mulai dari kulit sampai lapisan di bawah kulit, termasuk di tulang. Ya, jadi prinsipnya itu. Oke. Jadi harus hati-hati orang-orang yang tadi yang mengalami mobilitas terbatas. Ya, kata kuncinya adalah pressure, shear, friction, postur, malnutrisi, dan perfusi yang buruk. Ya, itu penting. Oke. Slide berikutnya. Nah, banyak sekali deh di tempat-tempat rumah sakit, terutama tipe A, tipe B, orang sudah datang dengan, karena kebanyakan tipe A dan tipe B itu menerima pasien rujukan. Rujukan yang sudah dikelola di Vaskes primer, yang punya rawat inap misalnya, atau rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, yang sudah mengalami proses pengobatan yang sudah mungkin seminggu, nanti akan dirujuk ke rumah sakit tipe A dan tipe B yang sudah mengalami, bisa saja terjadi decubitus di rumah sakit, bisa saja terjadi decubitus di perawatan di rumah. Ya. Jadi problematikanya cukup kompleks. Ya. Sudah terjadi multipatologi, sudah mengalami imobilisasi, sudah mengalami ulcus decubitus. Ya. Sehingga ulcus decubitus itu menjadi salah satu komplikasi yang nyata dan real. Jadi kalau kita berani melabel seseorang, oh ya dok, ini pasien dengan imobilisasi, maka langsung reject. Reject dari semua predileksi ulcus decubitus harus dipastikan tidak ada. Dan kalau tidak ada berarti betul, berarti itu adalah pencegahan. Karena pencegahan itu jauh lebih baik. Karena kalau sudah mengalami decubitus lebih rumit. Apalagi yang decubitus yang sudah beratnya sampai otot, sampai tulang, itu lebih rumit lagi. Karena butuh debrideman untuk membersihkan. Karena kalau tidak, itu sumber infeksi. Ya. Kenapa itu menjadi penting? Karena yang ada di lapangan adalah mortalitas jelas tinggi sekali. Kalau sudah begitu, lama rawat inapnya tambah panjang. Kalau sudah gitu, pasti kualitas hidupnya turun. Kalau udah gitu, maka biayanya juga ikut naik. Slide. Nah, 95% terjadi pada bagian belakang tubuh akibat adanya tonjolan tulang, sehingga mudah mengalami tekanan pada pasien yang tidak balik lama atau duduk lama.
Lokasi-lokasinya ada di gambar seperti ini, occiput, scapula, sacrum, sikul, dan sebagainya. Baik pada posisi supine maupun posisi lateral maupun posisi sitting. Harus hati-hati. Keywordnya adalah orang-orang dengan mobilitas terbatas atau lebih parah lagi imobilisasi. Maka harus hati-hati pada area-area ini, ya. Untuk lanjut slide. Slide. Lanjut dong, slide dong. Ya, tadi ya. Jadi pada prinsipnya adalah pressure dan shear, ya. Tekanan yang berkepanjangan, ada kompresi, aliran darah akan turun, perfusi akan turun, suplai oksigen nutrisi akan turun, iskemik jaringan karena kekurangan oksigen, akibatnya karena nggak dapat oksigen akan terjadi nekrosis. Kalau sudah terjadi nekrosis, terjadilah rusak, rusak pada kulit maupun jaringan di bawah kulit. Ya, jadi ini adalah gambaran-gambaran kenapa orang-orang yang mengalami penekanan, orang mengalami shear, orang mengalami iskemik ini adalah kunci utama. Ya, patofisiologi bagaimana lupus itu terjadi. Pressure shock, pressure infection, ya, jadi tekanan. Ya, itu juga penting. Slide berikutnya. Nah, tentu kita harus juga melihat sekali lagi karena ulkus itu bukan terjadi sesuatu yang terjadi mendadak. Ulkus itu terjadi karena ada beberapa faktor. Faktor intrinsik itu intrinsik berarti dari pasien itu sendiri. Ekstrinsik berarti dari luar. Itu harus kita lihat. Dia mengalami yang mana? Gitu. Apakah dia mengalami gangguan nutrisi? Apakah dia mengalami gangguan mobilitas? Apakah dia mengalami neurologis, inkontinensia, komorbiditas penyakit, dan sebagainya. Termasuk faktor lingkungan. Jadi, itu juga penting, yang menyebabkan dia mengalami gangguan mobilisasi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa skor sebenarnya untuk kita menilai apakah dia mengalami resiko ulkus diabetes atau enggak. Misalnya risiko skala Braden misalnya. Teman-teman bisa lihat nanti apakah dia mengalami resiko rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah melihat orang-orang dengan level imobilisasi, ya, kalau memang belum terjadi kubitus, maka teman-teman bisa lihat scoring Braden, apakah dia mengalami resiko untuk terjadinya dikubitus. Tapi kalau dia sudah mengalami mobilisasi terbatas terjadi dikubitus, ya sudah, berarti ya sudah dia memang sudah mengalami dikubitus. Ya, tinggal kita melihat nanti dia di fase yang mana, itu harus kita lihat. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah salah satu lagi tadi Braden, sekarang Norton, ini juga sama untuk melihat apakah dia mengalami resiko. Banyak skor, kenapa? Karena memang resikonya tinggi sekali untuk terjadinya infeksi, morbiditas maupun mortalitas. Ini lebih simpel lagi ya untuk melihat apakah dia mengalami itu komplikasi. Lanjut slide. Nah, penting untuk kita sekali lagi anamnesis ya. Anamnesis itu harus selalu kita tekankan lebih awal ya. Bagaimana dia mengalami mobilisasi, bagaimana dia mengalami nyeri, bagaimana dia mengalami riwayat ulkus sebelumnya, apa riwayat penyakit penyertanya, bagaimana nutrisinya, ya. Lalu dilihat dari inspeksi semua area yang berpredileksi tadi yang ada di gambar tadi, posisi supine, posisi miring, posisi dua, dilihat semua. Lihat warna kulitnya, lihat kelembapannya, lihat cocokan dengan stadiumnya, lihat ukurannya, kemudian periksa jaringan sekitarnya. Ya. Kalau memang ada luka, sekali lagi, maka dia menjadi sumber infeksi. Maka begitu ada luka, segera berikan antibiotik empirik secepatnya dan ambil kultur sebelumnya. Ya. Lalu dilihat lagi tadi, selalu ulkus diabetes tidak mungkin berdiri sendiri, dia mesti punya underlying disease. Nah, itu harus kita cari. Ulkus diabetes kita identifikasi, tapi underlying disease yang lain kita cari. Ya, kenapa kok dia bisa mengalami ulkus tekanan? Ya, kenapa? Ya, ada stadium 1, eritem saja, 2, kena dermisnya, 3, ketebalan kulit, 4 sampai meluas. Oke, berikutnya. Nah, ini ada beberapa stadium ya. Stadium 1, stadium 2, 3, 4, termasuk
unstretchable, deep tissue injury, termasuk medical device, right? Nah, tujuannya apa? Tujuan jelas, jangan sampai terjadi infeksi, sehingga lukanya harus diperbaiki di semua stadium. Tujuannya mencegah infeksi. Kalau infeksi dicegah, komplikasi dicegah. Kalau itu sudah diperbaiki, maka akan ada perbaikan harusnya. Fungsi dan mobilisasinya harus segera membaik. Ya. Tidak mungkin orang dengan nyeri di kubis, teman-teman mau paksa suruh jalan, nggak bisa. Dia akan mengalami nyeri. Ya. Dan nyeri itu macam-macam. Bisa nyeri karena muskuloskeletal problem, nyeri karena dekubitus, dan sebagainya. Ya. Slide berikutnya. Nah, karena pressure shock, pressure infection, maka pressure-nya harus dikurangi dengan cara apa? Reposisi. Jadi jangan malas-malas untuk selalu ngomong untuk pasien-pasien yang intak kognitifnya ya, bisa tidak ngomong, harus dilakukan reposisi, miring kanan, miring kiri. Lalu penggunaan kasur dekubitus, menghindari posisi yang menekan tonjolan tulang. Bersihkan luka, lokal wound care harus dengan tepat, debridement kalau jika perlu. Pilih wound dress yang sesuai dengan karakteristik luka, kemudian kelembapan luka, ya. Kemudian pastikan nutrisinya, ya. Karena ini penting, ya. Perbaiki proteinnya, vitamin mineralnya, hidrasi cairannya harus penting. Sekali lagi, kita merawat satu tubuh itu tidak bisa, oh diperbaiki kuasi antibiotik yang bagus, kok lukanya itu diperbaiki, tapi makanya nggak bisa, asupan per orangnya nggak bisa. Kan begitu asupan per orang nggak bisa dalam 3 kali 24 jam, sudah terlambat itu. Maka harus kita alihkan dengan penggunaan NGT, nasogastrictub dengan menggunakan selang misalnya. Karena tidak mampu menggunakan intake per oral, nggak mampu perubahan konsistensi makanan, nggak mampu dari nasi jadi bubur, nggak mampu, maka harus segera dipasang selang makan. Ya. Lalu pastikan infection kontrolnya harus baik. Ya. Ambil kulturnya, penggunaan antibiotik yang spektrum luas. Ya. Sambil nanti melihat definite kulturnya. Pastikan, karena penyakit seperti ini tidak mungkin sembuh dalam 1, 2 seminggu, nggak mungkin. Biasanya lebih dari itu. Sehingga edukasi dan kerjasama dengan keluarga itu juga penting, harus dilibatkan. Ya, ini tadi ya, sama ya. Baik, ya. Terus lihat nih, target kita apa nih? Ukurannya mengecil. Jadi penting untuk kita lihat ukurannya. Dasar lukanya baik, merah muda atau granulasi, eksudatnya berkurang, tanda infeksi tumor, berkalor, kita harus lihat. Ya. Nyerinya berkurang, integritas kulit lain sekitarnya harus baik, tulisnya bagus. Pasien harus memahami, ya. Itu penting. Jadi dokter harus, teman-teman harus bisa melihat hasil dari terapi dan setelah terapi itu kayak apa, harus ada perbaikan. Ya. Dan berikutnya, oke, baik. Oke, masih ada satu lagi kayaknya ya, potensi urin ya, terakhir ya ini ya. Ini masih join kan? Ketuanya mana ketuanya? Ketuanya kelompok A siapa? dokter. Ketuanya kelompok A ini. Bukan dokter KB. Oh, ketuanya kelompok B mana? Yang kelompok B yang mana ya? Coba. Kelompok A, saya hello kelompok A. Kelompok B, Dok. Kelompok B. Ini kelompok B. Oke, kelompok A mana? Untuk kelas sama B gabung, Dok. Nah, ini A sama B. Iya, Dok. Coba kelompok A, saya hello. Hadir dok. Biar, Hadir. Kelompok B. hadir, Dok. Oke. Ya, kita lanjut ya. Terakhir ya. Oke. Yang terakhir adalah inkontinensia urin. Slide. Yuk. Eh, inkontinensia urin itu bocor. Gampangannya adalah bocor. Jadi keluarnya urin. Sebelum ini apa, Dok? Sebelum ini. Emang ini ya? Langsung ya? Oke, ya. Slide berikutnya. Oke. Keluarnya urin di luar yang dikehendaki. Ya, ada stress incontinence, ada urgensi, ada mix. Ya. Kalau stres itu
keluarnya urin di luar kehendak, tapi ditandai dengan meningkatnya tekanan intraabdomen. Misalnya tertawa, batuk, bersin olahraga, dan mengangkat berat. Kalau inkontinens urin, itu intinya adalah bocor dulu, itu yang pertama. Yang kedua, namanya bocor, maka keluarnya urin di luar dikehendaki. Itu dulu yang harus teman-teman harus ingat. Oke. Nah, tinggal nanti tipenya tipe apa. Ya, tipe stres hubungannya sama tekanan perut yang meningkat. Tadi sebabnya tertawa macam-macam. Ya. Tapi ada juga yang inkontinens yang tipenya yang urgensi. Jadi tidak mampu atau menahan eh, keinginan berkemih yang tiba-tiba. Ya. Misalnya tadi gangguan pada sistem saraf pusat, gangguan pada tulang belakang misalnya. Ya. Lalu juga campuran antara stres tadi sama urgensi. Oke. Slide berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah overflow. Oke. Disebabkan karena kok keluar tuh karena adanya sumbatan. Ya, misalnya orang-orang dengan PPH misalnya prostat ya, prostat hipertrophi. Soalnya urin yang kontinu ya, keluar terus-menerus tanpa jeda waktu. Tapi ada juga yang OAB. OAB itu adalah eh, bukan hanya sekedar bocor, tapi keluar gejala ya. Misalnya urgensi, dia paling penting, dia tidak mampu menahan kencing. Oke. Nah, dia bisa iya dengan bocor, bisa enggak tanpa bocor ya. Biasanya dia disertai dengan keluhan yang meningkat frekuensinya, nokturnya kencing malam hari, dengan atau tanpa IU. Nah, itu penting ya. Jadi OAB adalah kumpulan dari gejala-gejala yang sifatnya kandung kemih hiperaktif, ya. Cirinya adalah urgensi, tidak mampu menahan kemih secara mendadak, nggak mampu. Ya, dengan berbagai tambahan tadi ya, yang frekuensi meningkat, nokturia, tapi dia bisa saja tanpa inkontinens atau dengan inkontinens, gitu ya. Saya sebetulnya syarat mutlak itu tidak ada infeksi ya, tapi ya, karena salah satu tanda infeksi adalah juga sering kencing. Jadi harus dipastikan memang kalau kita ngomong OAB, maka nggak ada infeksi. Ya, slide berikutnya. Nah, ini juga sering terjadi nih pada usia-usia lansia ya, baik pada laki-laki maupun perempuan. Slide. Nah, ternyata itu faktornya banyak ya, ke multiparitas, kemudian itu eh, hormon testosteron dan hormon estrogen yang berkurang, orang-orang dengan nokturia karena hiperglikemik pada diabetes, orang hipertensi, orang obesitas, orang dengan BPH maupun depresi. Kan? Ya, kita harus melihat kira-kira anamnesis apa yang kita lihat. Apakah karena keywordnya adalah urin yang bocor, maka pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu mengalami ngompol ya? Itu. Kalau ia mengalami ngompol, ia tidak mampu menahan sampai bocor, berarti kemungkinan adalah inkontinensia urin. Cuma tinggal kita melihat tipenya tipe apa, ya, dan kira-kira penyebabnya apa. Kalau misalnya pada laki-laki ternyata eh, penyebabnya yang overflow ya, karena sumbatan misalnya, maka kita harus pikir tuh. Salah satu yang paling banyak adalah BPH. Ya. Hati-hati kalau sudah mengalami nyeri saat berkemih, kencing berdarah, tanda-tanda inflamasi harus hati-hati. Apakah dia mengalami malignansi atau enggak. Jadi red flag itu harus kita pikir yang paling buruk. Slide. Ya. Ya, ini juga penting ya. Kita harus melihat ya. Kembali lagi, sistem defekasi yang baik tadi pada konstipasi, termasuk sistem miksi kencing yang baik itu membutuhkan sistem yang runtut dari sistem saraf pusat sampai ke bawah ya. Nah, sehingga kalau ada gangguan pada sistem saraf pusat, misalnya gangguan kognitif pada orang demensia, orang-orang dengan stroke, maka dia besar kemungkinan terjadi inkontinensia urin ya. Karena terjadi putus putus komunikasi sehingga tidak mampu untuk menahan kencing ya. Lalu untuk kita harus lihat apakah orang-orang ini mengalami inkontinensia urin yang tipe sumbatan. Namanya sumbatan, berarti tersumbat. Aliran urinnya nggak bisa lancar. Kalau nggak bisa lancar, maka kandung kencingnya jelas pasti akan membesar. Sehingga orang-orang yang terutama laki-laki ya,
yang mengalami gangguan ini biasanya pemeriksaan suprapubiknya akan distensi atau distended. Nggak usah begitu, dan gangguan pengeluaran urin jangan-jangan itu kita sebut sebagai inkontinensia urin yang overflow. Salah satu DD-nya adalah BPH, tapi salah satu DD jeleknya adalah massa, ya, massa suprapubik atau CA prostat. Ya. Lanjut lagi, slide. Ya, sehingga penting untuk kita melihat orang-orang yang memang sudah mengalami eh, ya penting bagi kita untuk melihat kira-kira berapa banyak. Jadi istilahnya bladder diary, ya. Untuk kita melihat berapa banyak minumnya, berapa banyak kencingnya, kira-kira ngumpul atau tidak. Itu juga penting untuk kita melihat. Ya. Nah, harapannya dengan ini kita akan melihat dia nggak bisa nahan tuh misalnya berapa menit, berapa jam gitu. Ya normalnya misalnya kencing 4 jam sekali misalnya. Oh nggak bisa, dia ternyata setengah jam sekali harus kencing misalnya. Atau maksimal 1 jam sekali kencing. Nah tujuannya itu kita akan melihat polanya. Polanya itu seperti apa. Lalu cairan yang masuk itu apa saja. Kira-kira berpotensi nggak bikin sering kencing misalnya ya, atau mungkin ada obat-obatan yang ya konsumsi menyebabkan diuresis misalnya, atau minuman kafein misalnya dan sebagainya. Kita melihat itu polanya itu. Nah dari situ kita akan bisa memetakan, harusnya nanti bisa menahan eh, pasien itu sendiri. Harusnya setengah jam pipis, coba ditahan dulu sampai nanti dia akan mencoba mengikuti pola yang kita buat. Slide berikutnya. Nah ini juga penting ya, karena ada yang namanya inkontinensia yang fungsional. Fungsional itu sebenarnya dia pipisnya mampu sebenarnya untuk menahan, tetapi karena kondisi fungsionalnya yang tidak ada kuat, maka dia tidak sampai ke toilet, dia sudah keluar pipisnya. Jadi pertanyaannya adalah mampu atau tidak. Kapasitas fungsional atau status fungsional pasien itu berjalan untuk mengakses toilet secara mandiri. Misalnya, orang dengan gangguan muskuloskeletal, untuk jalan saja nyeri. Orang jalan dengan osteoartritis genu lutut, untuk jalan saja nyeri. Orang dengan HNP, untuk jalan saja nyeri. Orang dengan neuropati, untuk jalan saja tidak kuat, tidak mampu, lemes. Sudah pasti dia tidak mampu mengakses toilet, akibatnya dia terjadi inkontinensia urin, keluar urin karena tidak mampu. Namanya inkontinensia urin yang tipe fungsional. Ya. Lalu yang kedua tadi sudah saya sampaikan, kognitif, sistem saraf pusat harus jelas. Bagaimana dia, ada enggak dia demensia, ada enggak dia gangguan kognitif yang lain, ada enggak dia Parkinson, ada enggak dia stroke dan sebagainya. Ya. Lalu depresi, ada enggak dia yang memperburuk kondisinya ini. Ya. Lalu nutrisinya, ya. Hubungannya apa? Karena tadi orang-orang yang mengalami gangguan nutrisi atau malnutrisi, maka resiko penurunan status fungsional, resiko penurunan kekuatan otot, massa otot itu akan menyebabkan dia tidak mampu untuk mencapai kamar mandi. Slide berikutnya, sehingga otot panggulnya akan menjadi lemah. Ya. Nah, salah satu yang teman-teman bisa pakai sebagai alat bantu adalah diapers. DIAPPERS. Kalau kita ketemu orang-orang yang mengalami inkontinensia urin, maka kita lihat apakah dia mengalami diapers ini tadi. Ya. Ini tujuannya untuk mengetahui kira-kira penyebab inkontinensia urinnya apa. Gitu, ya. Sebab ada orang yang ke tempat praktek teman-teman semua, misalnya suatu saat nanti. Dia mengeluh, dia bisa keluarganya dengan keluhan bocor, tidak mampu menahan kencing. Ya, maka teman-teman ingat dia apakah dia mengalami gangguan kognitif, delirium, ada atau tidak? Kalau iya, dicari penyebabnya. Itu yang ditata laksana. Ada nggak infeksi? Ada nggak atopic vaginitis? Ada nggak obat-obatan yang memicu diuresis? Ada nggak gangguan psikis, depresi? Ada nggak untuk pengeluaran urin yang berlebihan? Misalnya nocturia, misalnya poliuria pada diabetes. Ada nggak gangguan yang menyebabkan dia tidak mampu untuk mobilisasi? Okay. Ada nggak sekali lagi impaksi? Nah, selalu muncul terus ya impaksi, sehingga itu penting untuk diperbaiki. Slide berikutnya.
Sehingga teman-teman harus lihat pada pasien ini jangan terjebak dengan, tentu kita harus melihat apa keluhan utama. Yang teman-teman lacak dari awal adalah keluhan utama. Sekali lagi ya, keluhan utamanya apa? Nah, dari keluhan utama itu teman-teman harus kita melihat 7 dimensinya apa. Untuk kita melihat tipe urinnya seperti apa, problemnya seperti apa, termasuk komorbiditas jangan lupa ya. Jangan sampai kita mengobati meningokokum tapi kita lupa, oh ya ternyata dia memang orang-orang dengan gagal jantung, orang-orang dengan diabetes mellitus, orang-orang yang menggunakan obat-obatan diuretik, ya, dan lain sebagainya. Itu penting. Oh memang dia orang dengan stroke, orang dengan Parkinson, orang dengan demensia, orang dengan konstipasi, itu penting. Coba bayangkan, kita ngobati macam-macam, ternyata jawabannya satu, ia mengalami konstipasi kronis. Maka jawabannya cuma satu, laksansia, ya kan? Nah, itu hanya ada beberapa hal yang kayak gitu, ya. Slide berikutnya. Nah, ini hal-hal yang memang harus kita latih sejak awal nih. Bagaimana kita selalu lagi nomor satu adalah non farmakologi. Ya. Bagaimana kita bisa memperbaiki lifestyle kita, asupan cairan yang cukup, hati-hati kurangi konsumsi kafein, hati-hati obesitas, berhenti merokok, perbaiki penyakit-penyakit kardiometabolik, hipertensi, diabetes, itu ya. Kemudian latihan otot dasar panggul, Kegel exercise. Kenapa? Karena dia kan hubungannya sama kontraksi sphincter. Itu harus kita perkuat ya, pada lansia terutama ya. Latihan kontraksi, evaluasinya ya. Kemudian latihan kandokemi, bladder training ya. Ya, lanjut slide. Ya, itu ada beberapa obat yang memang kita harus berikan manakala kombinasi antara non farmakologi itu tidak berefek optimal ya. Kita beberapa obat ya. Ada obat yang golongan anti muskarinik, sodifenasin, tolterodin, mesoterodin ya untuk menghilangkan kontraksi involunter karena namanya bocor ya sehingga kontraksi involunternya harus dikurangi ya teman atau dihilangkan untuk meningkatkan kapasitas dari kandung kemih tapi harus hati-hati ya dia punya efek samping ya. Kemudian yang paling baru ini adalah obat-obatan yang golongan agonis beta 3 mirabegron dia menghambat kontraksi otot polos kandung kemih ya hati-hati. Termasuk tadi jika penyebabnya adalah sumbatan atau BPL yang harus diobati dengan obat yang merelaksasikan otot pada uretra. Diobati dengan misalnya tindakan TUR, misalnya operasi prostat misalnya, karena sumbernya adalah sumbatan. Sehingga sumbatannya harus dibuka. Ya. Kalau nggak dibuka maka apa itu inkontinensi akan terus terjadi. Belum lagi kalau memang ketemu suatu kondisi cancer itu sudah beda lagi. Slide berikutnya. Ya, ini adalah hal-hal yang memang kita harus alert, harus tahu betul kapan ini alarm simptomnya itu muncul, kapan ini membutuhkan kecurigaan malignansi yang membutuhkan penegakan diagnosis, alat bantu diagnosis, ataupun dan sebagainya. Maka jangan ragu-ragu untuk dirujuk ke subspesialistik yang lebih expert di bidangnya. Slide berikutnya. Ya. Ya, mungkin itu ya. Hari ini kita tadi belajar beberapa topik ya, imobilisasi, lalu konstipasi, ulcus decubitus, lalu yang terakhir adalah inkontinensia urin. Kita belajar 4 topik. Nanti teman-teman bisa dapat slide-nya. Nanti salah satu bisa kontak saya, jadi dibaca-baca. Karena memang itu sekali lagi banyak sekali didapat di masyarakat dan itu sebenarnya juga bisa untuk kita tegakkan dari awal untuk mencegah morbiditas yang lebih lanjut. Ya. Ya. Mungkin itu untuk kuliah yang berikutnya itu hari apa ya, Dek? Kemarin janjian sama saya ya? Jumat ya, Dek?